Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan melaporkan ya perkembangan taldun, anggur taldun waktu itu. Dan ini kemarin pernah saya fotokan gitu. Sebenarnya nggak sengaja terfoto dan ada yang nanya, itu kalau mau dibuahkan memang harus gundul ya gitu kan. Nah sebenarnya di balik gundulnya taldun ini saya punya cerita di dalamnya tuh. Jadi seminggu yang lalu adik saya itu lahiran dan saya diminta untuk menjaga anak-anaknya. Nah, saya berinisiatif gimana ya caranya ya, karena memang saya belum punya pengairan otomatis atau sistem drip dan segala macam. Jadi saya berinisiatif di taldun ini saya pasang ember. Saya penuhin tuh embernya. Dan pulang-pulang ternyata daunnya menguning. Rontok semua. Di bawah penuh daun-daun taldun yang berguguran. Nah, akhirnya karena saya merasa saya sudah memberikan pupuk generatif ya, sebanyak kurang lebih 6 atau 6 kali kayaknya ya sudah masuk, tapi memang belum rencana untuk dibuahkan. Maksud saya biar saya kasih aja deh, nggak apa-apa nutrisinya, karena memang kayak gini nih ya, tuh masih ada yang hijau-hijau kan, karena kebanyakan tersier tuh, jadi coklatnya lama gitu kan. Nah maksud saya menunggu yang ini dulu deh sampai hijau beneran gitu kan, kayaknya 2 kali pemupukan generatif lagi. Hanya qadarullah kayak gitu. Mungkin karena memang air yang tergenang itu tidak disukai akar ya, sehingga dampaknya itu membuat entah kenapa daun saya kuning dan gugur semua itu. Hampir gugur, bisa dihitung jari lah, paling 5 ke atas itu masih ada daunnya. Nah akhirnya saya ambil inisiatif, yaudah sekalian biar nggak stres saya gunting gitu kan. Nah hanya memang beberapa teman itu ada yang ini ya teman-teman, kalau digundulin begitu, sebenarnya bukan digundulin ya, gundul sendiri gitu kan. Mereka tuh ketika pruning pembuahan dengan pruning total, benar-benar dihabiskan, mau tunas air maupun daun sejatinya, mereka tuh kadang suka was-was gitu. Kadang ada yang berhasil, kadang ada juga yang sampai membuat si tanamannya ini mati. Nah alhamdulillahnya taldun ini nih ada yang memang saya sedang cangkok ya, karena waktu itu saya bilang ya, saya dapat Entres natali, saya nggak punya rootstock, saya titip nih di taldun, alhamdulillah ada sprout. Nah yang di cangkok ini daunnya tidak saya buang. Nah jadi mungkin mereka inilah penolong ya, yang membuat si pohon taldun ini tidak stres. Ini juga saya lagi ini di grafting ya tuh, alhamdulillah sprout natalinya. Nah inilah daun-daun ini mungkin ya yang berkontribusi untuk memberikan fotosintesisnya tetap nutrisinya itu untuk batang-batang, sehingga tumbuhlah tunas-tunas ini tadi. Idealnya kan sebenarnya ketika kita mempruning ya paling 2 saja yang benar-benar gundul, tunas air dan tunas air dan daun sejatinya dibuang habis, yang lainnya daun sejati semua gitu kan, cuma tunas air aja yang dibuang. Nah tapi ya beginilah, karena kondisinya yang saya ini tidak ideal, jadi akhirnya begitu tuh, sprout semua. Nah satu hal yang menarik dari taldun, ternyata saya tuh sebenarnya memberikan dormek cuma di 2 but teratas, tapi mungkin karena memang karakteristik taldun ini bagus ya, untuk pemanjangan tersier aja mereka rata-rata bareng gitu kan. Kan ada beberapa jenis yang memang figurnya di ujung-ujung aja gitu ya. Nah tapi taldun ini enggak, dari pembentukan tersiernya sendiri dia sudah bagus, relatif bareng gitu. Kalaupun misalnya ada yang masih hijau cuma 1-2, tapi itu juga sebenarnya bisa menyusul teman-temannya gitu, bukan yang lambat sekali. Kan ada yang memang yang satunya udah panjang dan besar, yang satunya masih kecil aja kerdil. Nah ternyata dalam sprout pun lihat teman-teman, ini nggak dikasih dormek nih, tapi mereka sprout bareng. Ini juga sprout bareng gitu kan. Nah untuk pemula perlu diketahui kalau sprout itu kalau kita alami ya, sebenarnya itu agak susah
kadang antar satu tersier ke tersier yang lain itu saya sampai pernah ngalamin 10 harian. Jadi yang ini udah gede, yang ini baru mau pecah gitu. Jadi memang kenapa Dormek itu menjadi pilihan bagi sebagian teman-teman, karena memang itu ya diharapkan merata gitu pecah bootnya itu. Nah ternyata alhamdulillah, gimana nih hasilnya nih. Ini sih kecil ya, ini saya nggak berharap dari sini sebenarnya, karena memang ini batangnya aja hijau banget. Tapi ini bawah nih, ada ini kecil. Terus yang sebelah sini juga ada nih, lebih besar dibanding yang tadi. Kecil sih memang ya, tapi saya nggak berharap dari sini sebenarnya. Nah kalau saya lihat di sini juga dia bawa nih, gendut banget. Tapi memang belum jelas. Kalau mau jelas mungkin sampai 5 harian lagi lah ya. Ini juga gendut banget. Dia bawa nih, sepertinya sih berhasil. Karena memang video ini tadinya bukan menunjukin apakah ini berhasil atau tidak, tapi saya ingin menunjukkan bahwa kaldun punya karakter dan apa sih namanya tadi ya, bahwa sebenarnya dari pemotongan yang salah tadi, apa daun yang gugur tadi gitu, ternyata ya sepertinya masih memberi harapan ya. Dia ini ada nih, nggak jelas ya, tapi ini nggak ada gendut-gendut. Nanti paling saya akan reportase ulang ya, untuk melihat apakah kaldun ini berhasil saya buahkan atau tidak. Ya demikian dulu ya teman-teman tentang si kaldun ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bahwa semakin banyak masalah yang kita temui, kita akan memiliki pengalaman yang kaya ya, bagaimana untuk menangani suatu kasus yang misalnya di masa yang akan datang itu ternyata ada kasus yang sama gitu. Nah jadi kegagalan kenapa ini diinformasikan ya, biar begini loh pahit manisnya bertanam anggur gitu kan. Masalahnya apa yang suka muncul, atau misalnya jadi nggak selalu yang enak-enak aja gitu. Yang enak-enak itu buat untuk penyemangat, tapi yang misalnya yang tidak enaknya pun itu juga bisa untuk pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan channel ini bisa berkontribusi ya, memberikan pengalaman yang memang mungkin berbeda ya, tapi tidak menutup kemungkinan pun bisa dialami oleh teman-teman yang lain. Ya demikian video kali ini, video siang ini. Salam pengangguran dari Bukit Jasmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.